Halo, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem kriptografi dan kriptoanalisis dari Sandi Visioner. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri yaitu Janet, Cakrayuda, Denis, Aulia Akti, dan Ahmad Afif. Pada video kali ini terdapat 4 topik utama yang akan dibahas. Yang pertama, bahasa yang dipilih, lalu tabel peluangnya. Yang kedua, sistem kriptografi Sandi Visioner untuk bahasa yang dipilih. Lalu akan ada demo program Python. Dan yang terakhir akan ada kesimpulan. Bahasa yang dipilih oleh kelompok kami untuk melakukan kriptoanalisis dari Sandi Visioner adalah bahasa Jerman. Alasan utama kami memilih bahasa Jerman adalah karena bahasa Jerman tidak memiliki aksara seperti beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Cirebon memiliki aksara yang akan mempersulit untuk melakukan kriptoanalisis. Alasan yang kedua adalah karena pada bahasa Jerman tidak ada huruf yang berulang atau double seperti pada bahasa Spanyol. Contohnya, pada bahasa Spanyol terdapat huruf L dan LL, dan terdapat juga huruf R dan RR, sehingga akan mempersulit kita melakukan proses kriptoanalisisnya. Bisa kita lihat di sini bahwa bahasa Jerman terdiri dari 30 huruf, hanya berbeda 4 huruf dari bahasa Inggris. Pertama-tama, kami mencari tabel peluang bahasa Jerman versi kami. Kami mencari tabel peluang ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan peluang kemunculan dari masing-masing huruf dalam bahasa Jerman, kami ambil dari 8 buah artikel dan 2 buah buku. Misalkan, kita ingin mencari peluang huruf A. Caranya adalah, kami mencari total huruf A dari 8 buah artikel dan 2 buah buku tersebut, lalu kami bagi dengan total semua huruf dari 8 artikel dan 2 buah buku tersebut, sehingga diperoleh angka 0,05539. Langkah ini terus kami ulang sampai huruf Z. Selanjutnya, untuk memvalidasi apakah tabel peluang yang kami peroleh ini sudah benar, maka kami coba untuk membandingkan tabel peluang kami dengan tabel peluang yang kami peroleh dengan link yang tertera di pojok kanan bawah ini. Jika kita lihat bahwa dari tabel perbandingan ini, setiap huruf dalam bahasa Jerman memiliki peluang yang tidak jauh berbeda antara tabel peluang yang kami buat dengan tabel peluang yang kami peroleh dari link. Namun, terdapat sedikit perbedaan antara tabel peluang kami dengan tabel peluang yang kami peroleh dari link. Perbedaannya yaitu saat diurutkan hurufnya berdasarkan peluang yang paling besar ke peluang yang paling kecil, kita memperoleh bahwa terdapat perbedaan di huruf ke-8 dan ke-9, yaitu huruf D dan H, dan juga huruf ke-17 dan ke-18, yaitu F dan W. Namun, sisanya kami memperoleh urutan huruf yang sama. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tabel peluang versi kami, atau versi penulis, itu merupakan tabel peluang yang cukup valid untuk melakukan kriptoanalisis Sandi Visioner. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai sistem kriptografi Sandi Visioner. Pertama, kita misalkan M merupakan elemen dari Z30, dan P sama dengan C sama dengan K, yaitu untuk masing-masing P itu adalah plain text, C untuk ciphertext, dan K untuk key atau kuncinya, itu merupakan anggota dari Z30 dipangkatkan M. Lalu, kita misalkan untuk K atau key dengan panjang M, maka kita bisa menuliskan untuk K sama dengan K1, K2, hingga KM, maka kita bisa definisikan untuk rumus enkripsinya adalah X1 hingga XM, maka untuk setiap hurufnya, X1 kita geser sebanyak K1, lalu hingga XM kita geser sebanyak KM. Kita ulangi hingga plain text-nya itu habis. Jadi misalkan kita punya plain text sepanjang N, maka kita akan pecah-pecah menjadi plain text-nya itu menjadi kelipatan M. Seperti itu.
setiap panjangnya, yaitu panjangnya menjadi M, M1, M2, dan seterusnya. Dan juga selanjutnya ada dekripsi K, yaitu Y1 hingga YM. Kita lakukan sebaliknya, yaitu Y1 kita geser balik sepanjang K1 hingga YM kita geser balik sebanyak KM. Di mana semua operasi tersebut dilakukan dalam Z30. Oke, selanjutnya sepertinya kita perlu contoh ya teman-teman. Gimana sih sebenarnya sistem kripto Sandivigener ini berjalan. Nah, di sini ada plain text yang kita coba sudah dapatkan. Jadi ini bahasa Jerman. Tentunya kita juga mengambil dari internet ya teman-teman. Di sini belum ada yang ahli bahasa Jerman. Nah, tapi tentunya juga kita nggak akan mungkin membacakannya. Mari kita dengarkan bareng-bareng. Da die Medien in der Türkei größtenteils vom Palast gelenkt sind, haben die Menschen Mühe, Tatsachen in Erfahrung zu bringen. Bis auf ein paar kleine Zeitungen und 3, 4 Websites gibt es keinen Kanal zur Information breiter Gesellschaftsschichten. Ya, itu kata terakhirnya, Gesellversahin. Oke, itu adalah plain text yang kita dapatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart mengenai enkripsinya. Jadi di sini adalah alur atau grafik chart dari bagaimana proses enkripsi itu berjalan ya teman-teman. Nah, dari input key yang kita punya, input kunci yang kita punya, di awal kita harus masukkan input kunci dan juga input plain text. Input plain text yang seperti yang sebelumnya yaitu da, j, t, key, dan seterusnya. Lalu kita lakukan penghapusan karakter non-alfabet. Jadi misalkan itu tadi di sebelumnya ada tanda titik, koma, spasi, dan sebagainya, kita lakukan penghapusan. Karena itu nanti akan mempengaruhi bagaimana apabila koma terbaca sebagai karakter, maka itu nanti akan mempengaruhi hasil dari ciphertext yang kita akan cari. Lalu selanjutnya kita lakukan pergeseran pada plain text sesuai dengan rumus enkripsinya tadi dengan menggunakan input kunci yang sudah kita masukkan di awal. Lalu proses selanjutnya adalah kita mendapatkan output ciphertext yang kita harapkan, dan yang terakhir kita anggap proses enkripsi ini selesai. Nah, baik, selanjutnya setelah tadi kawan saya menjelaskan tentang proses enkripsi, di sini kita peroleh ciphertext seperti ini. Tapi sayangnya di sini tidak ada voice yang bisa meniru suara atau meniru bacaan dari ciphertext sendiri karena mungkin sangat sulit untuk diucapkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dekripsinya. Setelah tadi diperoleh ciphertext-nya, pertama-tama kita bisa input kunci dan juga ciphertext-nya secara bersamaan. Setelah itu, kita lakukan proses pergeseran pada ciphertext tersebut dengan menggunakan rumus dekripsi Sandivigener tentunya, yaitu rumusnya DK dari Y1 sampai YM, sama dengan kita lakukan pergeseran, yaitu Y1 min K1 hingga YM min KM. Setelah itu, kita peroleh output plain text-nya dalam bentuk bahasa Jerman, dan pada tahap terakhir, kita anggap bahwa proses dekripsi selesai. Nah, berikutnya kami akan melakukan demo program Python, diantaranya mulai dari enkripsi, kemudian ada kriptoanalisis yang meliputi tes Kaspersky, menghitung IC, MIC, hingga proses dekripsinya. Oke, berikut adalah coding Python yang telah kami buat. Pertama, kami membuat terlebih dahulu untuk enkripsi dan dekripsinya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, jadi pertama, ketika ini di run, nah dia akan meminta input plain text. Kita masukkan plain text yang tadi sudah disebutkan dengan bantuan Google Translate. Kemudian kita enter. Nah, jadi program yang kami buat, dia akan generate random key dengan panjang 4 sampai 14 seperti itu. Nah, jadi
setelah di-generate, dia akan menghasilkan ciphertext sebagai berikut. Nah, bagian ini. Jadi pada saat itu, ketika kami membuat ini, kami sepakat untuk membuat random key. Kita membuat kunci yang acak. Jadi tidak ada di antara kami berlima yang mengetahui kuncinya. Tujuannya supaya feeling untuk mendapatkan kuncinya itu lebih terasa begitu. Jadi tidak ada satupun yang tahu. Jadi kami berusaha untuk mencari key yang tepat seperti itu. Jadi dari sini kami sudah memperoleh ciphertext-nya. Kemudian waktu itu kami screenshot. Kemudian ciphertext-nya itu kami masukkan ke proses yang pertama, yaitu melakukan tes Kaspersky. Nah, berikut adalah coding Python untuk tes Kaspersky. Jadi di sini ciphertext-nya sudah dimasukkan ke dalam program sebagai berikut. Kemudian ketika ini dijalankan, nah pertama dia akan meminta input nilai n. N ini adalah banyaknya string, panjangnya string maksudnya, sebagai acuan untuk di breakdown seperti itu. Jadi kalau misalnya saya masukkan di sini nilai 3, nah dia dari ciphertext ini dia akan melakukan pemecahan string dengan satu stringnya itu memiliki panjang 3. Nah, apabila ini dijalankan, nah di sini dia akan melakukan perhitungan setiap string itu muncul berapa kali sih dalam ciphertext seperti itu. Misalnya di sini ENG itu hanya muncul 1 kali. Kemudian N-2V ada muncul 2 kali. Nah, kemudian dari sini ini adalah listnya yang bisa dicoba. Nah, namun di sini kami mendapatkan banyak kata, banyak substring yang terulang seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau saya ambil kufa di sini misalnya, nah di sini ada 2 selisih, kemudian maksudnya di sini ada dia terulang di posisi ke-10 dan ke posisi 82, sehingga selisihnya adalah 72, kemudian dicari nilai yang bisa membagi dia, yaitu sebagai berikut. Nah, karena jumlahnya di sini banyak, kami mencoba untuk memasukkan N tadi, yang pertama itu 4. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat di sini. Jadi, saya kembali ke awal lagi, kemudian saya run, N-nya 4, berarti dia ada substring dengan panjang substring itu 4, seperti itu. Kemudian ini kita run lagi. Nah, di sini terdapat muncul Nuva itu 2 kali di indeks ke-9 dan 81. Tentu ini lebih mengerucut ya dibandingkan yang tadi N-nya 3 seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan N sama dengan 4. Nah, kemudian ini kita Nuva kita masukkan ke sini untuk dicari di posisi keberapa. Jadi posisi 9 dan 81. Kemudian kita lakukan, kita cari selisihnya, kemudian kita cari nilai yang bisa membagi selisihnya, dan diperoleh nilai sebagai berikut. Berikut adalah hasil tes Kaspersky-nya. Selanjutnya, setelah diketahui dari hasil Kaspersky tadi, kita dapat beberapa hasil ya, tadi ada 1, 2, sampai 72, faktor-faktor ada 72. Karena kita akan mencari panjangnya yang paling mungkin tuh yang mana dengan cara menggunakan IC atau index coincidence. Nah, di program index coincidence ini kami menggunakan nilai dari yang ada di tabel peluang sebelumnya, itu untuk huruf A peluangnya berapa, sampai huruf Z peluangnya berapa, seperti itu, relative rate-nya itu. Nah, lalu akan dihitung nilai sigma PI kuadratnya atau
peluang dari dua elemen random itu bagaimana, dan ternyata hasilnya adalah 0,0725 sekian. Biasanya kalau yang di bahasa Inggris itu yang 0,6 itu ya, 0,65 gitu. Nah, ini kalau dijalankan seperti itu, lalu untuk selanjutnya adalah, nah, fungsi indeks CRO itu menghitung nilai indeks coincidence pada baris kesekian, karena kan kalau di proses indeks coincidence ini, nanti dari ciphertext-nya akan dibuat matriks kan, nah itu kita hitung per baris indeks coincidence-nya berapa. Nah, lalu selanjutnya untuk di program utamanya, nah, seperti sebelumnya kita masukkan ciphertext-nya, kita punyanya seperti itu, dengan, nah, akan dihitung nilai M-nya itu kita cari dari M-nya 1, maksudnya panjang kuncinya 1, panjang kuncinya 2, sampai panjang kuncinya sepanjang ciphertext-nya gitu. Kami namakan max row di sini. Nah, terus dari looping itu yang for pertama itu menjalankan kalau M-nya 1 berapa, M-nya 2 berapa nanti hasilnya. Nah, dari langkah pertama itu sampai matriks I itu hanya membuat matriks dari ciphertext-nya yang tadi saya bilang, dibuat ukurannya M kali N, N-nya itu panjang ciphertext dibagi M. Nah, terus dihitung nilai dari indeks coincidence dari masing-masing baris di looping selanjutnya itu ya. Dihitung nilai indeks coincidence baris pertama, indeks coincidence baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke M, itu nilainya berapa, terus dirata-ratakan nilai indeks coincidence-nya berapa untuk panjang kuncinya M. Nah, itu dikumpulkan semua panjang kuncinya dari M sama dengan 1 sampai M sama dengan panjang dari ciphertext-nya. Nah, karena kita menggunakan langkah IC ini, berarti dicari yang nilai indeks coincidence yang paling dekat dengan jika menggunakan dua elemen random gitu yang tadi yang 0,0725 sekian, kita cari nilai terdekat dengan itu. Makanya di for yang ketiga itu kan ada delta sama dengan IC min IC random string Jerman yang tadi. Jadi kita cari selisihnya yang paling kecil dengan 0,0725 gitu. Itu akan digunakan untuk pembanding dari masing-masing kunci yang paling mungkin yang mana itu. Nah, turun ke bawah. Nah, di sini kami mencoba untuk mengurutkan dari hasil yang sebelumnya, kita urutkan nilainya bagaimana gitu, yang paling mendekati yang mana. Ternyata keluar hasilnya adalah seperti berikut. Jadi 3 itu yang nilai indeks coincidence-nya ternyata paling dekat dengan 0,0725. Kalau panjang kuncinya 6 itu kemungkinan kedua paling mungkin. Jadi nilainya paling dekat kedua dengan 0,0725 dan seterusnya. Jadi urutan paling mungkin panjang kunci adalah 3, 6, 12, 9, 10, 16, dan seterusnya gitu berurutan. Nah, setelah IC ini kami dapatkan, dengan diiriskan dengan hasil tes Kasisky yang sebelumnya, mana saja sih yang dari hasil indeks coincidence ini, yang dari faktor dari 72 yang sebelumnya yang di tes Kasisky, ternyata 3 dan 6 pun merupakan hasil dari tes Kasisky tadi. Jadi untuk langkah selanjutnya akan kita coba menggunakan panjang kuncinya 3, kalau tidak bisa panjang kuncinya 6 gitu. Nah, dari hasil sebelumnya, dari Kasisky dan IC, kami dapat ternyata nilai yang paling mungkin panjangnya adalah 3. Jadi selanjutnya kami lakukan MIC dengan panjang kunci 3, itu key-nya bisa diganti menjadi 3, yang pertama. Nah, kalau dijalankan, nah seperti itu. Nah, untuk program utamanya sendiri, nah di program ini I-nya, I dan J itu menyatakan baris dari matriks dari jika ciphertext-nya itu dibuat matriks ukuran M kali N, I-nya ini menyatakan baris ke I dan J-nya menyatakan baris ke J. Jadi kan proses MIC itu membandingkan antara dua baris ya, dihitung indeks coincidence-nya gitu. Nah, di sini kami hitung dengan perhitungan MIC, lalu lagi-lagi kita cari yang nilainya paling dekat dengan 0,0725 seperti sebelumnya. Yang sigma PI kuadrat itu
Dan ternyata kalau diurutkan hasilnya, kita ambil yang nilai paling dekat, keluar hasilnya berupa, nah, K1 min K2 sama dengan 0, maksudnya baris pertama dan baris kedua itu yang nilainya paling mendekati 0,725 adalah 0, dengan selisih ke 0,0725 adalah 0,0166 dan sekian. Jadi angka itu adalah selisihnya dengan sigma PI kuadratnya. Dan untuk baris 1 dan baris ketiga, ternyata selisihnya adalah, selisih karakternya ada 24, K2 dan K3, selisih karakternya ada 6. Dan ini akan kami gunakan untuk mencari kuncinya. Seperti itu. Nah, setelah dari hasil MIC yang pertama, kita menggunakan panjang kuncinya 3. Dari sini kita peroleh, dengan menggunakan sedikit kemampuan aljabar dengan modulo 30, kita peroleh yang pertama ada K1, K1 plus 12, dan K1 plus 6. Dari situ kita dapatkan kemungkinan kunci yang pertama adalah AKE. Nah, adapun dari hasil yang kedua dengan proses sama dari beberapa persamaan yang tadi telah dilakukan, kita peroleh nilainya ada K1, K1, dan K1 plus 24 dengan kemungkinan kuncinya yaitu adalah AAU. Nah, dari sini kita lakukan proses dekripsi, ternyata hasilnya pun tidak ada yang menuju bahasa Jerman yang valid, sehingga kita harus lakukan proses selanjutnya. Nah, karena tadi ternyata hasil dari jika kuncinya panjangnya 3, tidak ada kunci yang cocok untuk dipakai ciphertext tadi menghasilkan bahasa Jerman yang mungkin. Makanya sekarang kita coba jika panjang kuncinya adalah 6. Karena tadi dari indeks coincidence Kaczynski, nilai kemungkinan yang paling mungkin yang kedua adalah panjang 6. Oke, ini dijalankan. Terus bahwa prosesnya masih sama. Dan ternyata hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada banyak persamaan di sini, ada K1 min K2 sama dengan 8, seterusnya sampai K5 min K6 sama dengan 9. Ini karena ada banyak, jadi kita mencari lagi yang mana yang nilainya paling mendekati. Jadi yang nilainya paling kecil di sini yang mana, kita cari lagi, kita pilih-pilih, dan ternyata hasilnya seperti ini. Nah, atau dapat kita lihat juga kalau dalam bentuk matriksnya adalah seperti ini. Jadi yang sebelah kiri itu menyatakan tadi untuk I-nya sama, kalau baris ke-0 berarti baris ke-1 dan baris ke-2, terus jika yang kiri ada 1 itu baris ke-1 dan baris ke-3, dan seterusnya. Nah, yang atas itu indeks jika melakukan pergeseran 0, pergeseran 1, pergeseran 2, dan seterusnya. Kita punya tabel MIC-nya seperti ini. Nah, kita cari yang nilainya paling mendekati 0,0725 gitu. Nah, lalu setelah kita menggunakan MIC dengan panjang kuncinya 6, ternyata kita peroleh lagi beberapa persamaan yang tadi ada di program. Dengan melakukan sedikit aljabar lagi dengan modulo 30, kita peroleh salah satunya adalah seperti ini. Jadi kunci pertama adalah K1, kunci keduanya adalah K1 plus 22, lalu K1 plus 12, K1 plus 24, K1 plus 12, dan K1. Sehingga kita peroleh kemungkinan kuncinya adalah ATK UUA. Dan ini harus kita lakukan dekripsi lagi untuk mencari kata yang validnya gitu. Nah, tadi kita untuk panjang kuncinya sama dengan 6, kita dapatkan kemungkinan kuncinya yang pertama adalah ATK UUA. Jadi di sini dapat kita langsung coba jalankan dengan rumus dekripsi Vigenère. Jika ciphertextnya seperti ini, dan panjang dan kuncinya seperti ini. Nah, jadi di program dekripsi ini sendiri sudah dimodif, jadi kita langsung menghitung kemungkinan yang tadi dengan semua kemungkinannya kalau dilakukan pergeseran sebanyak 1, 2, sampai 29 untuk masing-masing huruf di kuncinya. Dan ternyata jika kuncinya ATKUA, itu plain text-nya masih bukan bahasa Jerman yang valid gitu ya. Jadi kita coba lakukan pergeseran 1 kali, ternyata masih belum valid, dan seterusnya ternyata di saat kuncinya adalah NFX, H
HHN itu menghasilkan plain text yang sekiranya dapat kita baca gitu. Oh, ini sepertinya mungkin di bahasa Jerman, dan ternyata betul, ini ternyata bahasa Jerman, dan ini merupakan plain text yang kita inginkan. Jadi dari cryptanalysis ini kita dapatkan kuncinya adalah NFX HN dengan plain text-nya seperti ini. Jadi proses cryptanalysis sudah selesai. Nah, selanjutnya kami menemukan beberapa kendala khususnya pada tes Kaspersky dan indeks koinsiden dalam menentukan kuncinya. Jadi, pada proses tes Kaspersky, kami hanya menemukan satu substring yang terulang sebanyak 2 kali, sehingga diperoleh kemungkinan kunci yang memang cukup banyak. Oleh karena itu, untuk mengerucutkan kemungkinan kunci tersebut, kita lakukan analisis indeks koinsiden, sehingga diperoleh panjang kunci yang paling mungkin, yaitu 3, 6, 9, dan 12. Setelah itu kita lakukan kriptoanalisis dari panjang kunci tersebut, dan dari yang terkecil kita peroleh ketika panjang kuncinya 6, diperoleh kemungkinan kunci ATK UUA, tetapi masih belum menghasilkan plain text yang diharapkan. Dan akhirnya kami mencoba untuk menggeser masing-masing hurufnya sebanyak 15 karakter dan diperoleh kunci NFX HHN dan menghasilkan plain text yang memang kami harapkan dalam bentuk bahasa Jerman. Selain itu juga, kami dapat menyimpulkan bahwa Sandy-Wegener dapat diaplikasikan pada bahasa Jerman, tetapi dilakukan sedikit modifikasi. Artinya, kami perlu memodifikasi khususnya dalam mencari tabel peluang. Kami mencari tabel peluang terlebih dahulu, dan akhirnya kami menemukan bahwa sigma PI kuadratnya yaitu 0,0725. Selain itu juga, karena bahasa Jerman bekerja pada Z30, akhirnya kami memodifikasi algoritma Sandy-Wegener-nya, tetapi secara umum proses enkripsi dan dekripsinya tidak jauh berbeda dengan bahasa Inggris. Baik, sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga kami menyadari bahwa dalam presentasi kita kali ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan komentar yang membangun akan kami tunggu. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.